Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari dan mengungkap dan juga menjelaskan lewat uraian-uraian kajian ilmiah akan agama dan mempraktekkan tentang ajaran agama, yaitu ajaran agama rohani atau agama qadim lewat tarekat arwah atau tarekat qadim. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kesempatan kali ini kami mencoba menyampaikan tentang judul kali ini dalam sajian dakwah kami, yaitu orang beriman itu hidup bersama Tuhan lewat utusan Tuhan di alam qadim, alam arwah, alam rohani. Dan di dunia hidup bersama kekasih Tuhan, wakil Tuhan di dunia, yaitu ulil amri minkum. Nah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kami sampaikan ini melalui kepercayaan agama Islam, karena saya beragama Islam. Namun, walaupun uraian ini kami sajikan lewat ajaran agama Islam, pada dasarnya, pada hakikatnya, seluruh ajaran agama atau seluruh agama mengajarkan metodologi yang sama, prinsip-prinsip dasar yang sama, dan penerapan-penerapan yang sama. Hanya di dunia bahasanya beda-beda, sesuai dengan zamannya. Baik, begini saudara-saudaraku, dalam agama Islam diperintahkan melalui para kekasih-kasih Tuhan, wakil Tuhannya di dunia, untuk kita dapat terhubung dengan Tuhan, dapat tersambung dengan Tuhan, dan menghadap Tuhan itu ada sistemnya. Seperti itu. Disampaikan awal manusia untuk mengenal Tuhan itu harus bertemu. Nah, bertemu dengan Tuhan yang Maha Ghaib tidak mungkin, atau dia berada di laisa kamitslihi syai'un, alam yang maha rahasia. Namun Tuhan mempunyai sistem seperti itu. Nah, perintah untuk bertuhan itu, beragama itu harus mengenal Tuhan dan tahu Tuhan, yaitu sejak awal manusia yang ingin mengenal Tuhan dan beragama. Awaludin ma'rifatullah. Nah, berarti awal beragama harus mengenal dan tahu Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahu dan kenal harus bertemu, dan tidak mungkin dengan Tuhan yang Maha Ghaib. Maka lewat utusannya di dunia, kekasihnya atau wakilnya di dunia, ya, yang Tuhan itu di alamnya maha metafisika, maha rahasia. Kemudian di dunia melalui wakilnya, ya. Di zaman Nabi dan Rasul disebut utusan, di zaman ini disebut al-ulama warasatul anbiya atau waliya mursida, atau dalam surat An-Nisa 59 ulil amri minkum. Nah, itu harus bertemu, kenal, tahu, ya, agar manusia tersebut mendapat perintah langsung dari Tuhan.
lewat utusannya yang di dunia, kekasihnya, wakilnya di dunia. Seperti itu. Nah, di zaman ini, ya, penerus para nabi-nabi dan rasul. Sebutannya bukan nabi dan rasul, tapi fungsinya sama. Seperti fungsi nabi dan rasul. Di zaman ini namanya kami sebutkan tadi, ulil amri minkum, al ulama warasatul anbiya waliyam mursida. Dan dialah sebagai wasilah kita di dunia, seperti itu. Yang menyatakan kita untuk mengikuti ulil amri minkum itu surat An-Nisa ayat 59. Ya. Yang bunyinya, ati Allah, taatilah Allah, wa ati Rasul, dan taatilah Rasul, utusan yang datang dari sisi Allah. Unsur Allah Ta'ala itu sendiri. Ya. Unsur Tuhan itu sendiri, nur Tuhan itu sendiri. Dan ulil amri minkum, ya, bersama dengan orang yang telah dikuasai, diberi kuasa, ya, yang memimpin, yang membimbing manusia di dunia sebagai wakil Tuhan di dunia, seperti itu. Ini pakem, ini dasar, ini pokok, ini sistem bertuhan, beragama, dan sistem kerasulan untuk sampai kepada Allah, terhubung, tersambung, dan kembali pada Allah. Ini sistem, seperti itu. Nah, wajibnya kita sebagai manusia di dunia dengan latar belakang keyakinan agama yang ada di dunia ini, maka pentingnya mencari ulil amri minkum tersebut. Ya. Seorang manusia, ya, yang diberi kuasa, ya, untuk memimpin dan membimbing manusia, kita harus bersama dia mencari wakil Tuhan itu di dunia. Karena udah sistem seperti itu. Bukan dengan guru-guru agama yang lain. Dahulu saya secara pribadi belajar dengan guru-guru dan lain. Namun hasilnya ibadah saya, ya, ibadah kami, ya, tidak sampai pada Tuhan. Karena guru tersebut belum terhubung dengan Tuhan. Carilah guru yang sudah terhubung dengan Tuhan. Ya. Ada makalah, bersamalah Allah. Jika belum bisa bersama Allah, bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Siapa? Yaitu tadi, ya, wakil Tuhan dunia. Seorang manusia yang dipakai wadahnya, ya, untuk membawa risalah ajaran agama samawi atau petunjuk, seperti itu, petunjuk dari Tuhan, perintah dari Tuhan, seperti itu. Itulah yang harus kita cari. Nah, di dalam agama masing-masing ada yang namanya keyakinan. Keyakinan itu namanya iman, ya. Keyakinan itu namanya iman. Nah, iman ini unsur yang tidak terlihat, unsur yang gaib, unsur yang rahasia. Bagaimana kita mengetahui tentang unsur yang gaib, yang rahasia, ya, alam rahasia, ya. Iman kalau di Islam, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa syarrihi wa qadarihi, kan gitu. Seperti itu. Nah, itu rukun iman adanya di balik tabir jasmani, alam kodim, alam akhirat, ya, unsur rahasia kebesaran persifatan. Nah, disitulah keimanan. Nah, tidak mungkin kita sampai ke sana jika kita tidak, ya, mempelajari yang zahir dulu, yang sifat Tuhan wujud tersebut. Nah, sifat Tuhan yang mewujud itu ialah wakil Tuhan di dunia. Sifatnya Tuhan menempati wadah pembawanya seorang manusia. Ya, seperti itu. Sifat Tuhan menempati wadah pembawanya seorang manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam atau manusia pertama sampai dengan zaman ini, unsur itu seperti itu sistemnya. Seperti itu. Dan setiap zamannya hanya satu orang. Seperti itu. Nah, kita wajib manusia mencari, menuntut ilmu yang mutlak, yang waris, yang dibawa oleh manusia yang sudah bersama Tuhan. Seperti itu. Dan jika kita sudah bersama wakil Tuhan, yang disebut ulil amri minkum, itu kita akan diajarkan praktek untuk beriman.
Ya, selain untuk berislam dulu, artinya rukun syarat sah pertemuan dengan wakil Tuhan. Seperti itu. Nah, bertemunya umat kepada utusan Tuhan di setiap zamannya, itulah manusia-manusia yang beriman jika taat dan patuh. Seperti itu. Wujud jasmaninya bertemu, wujud rohaninya terhubung lewat metodologi yang diajarkan agar beriman. Nah, judul yang kami sampaikan, orang yang beriman itu adalah hidup bersama Tuhan, ya, lewat unsur rohani yang qadim di alam akhirat dan di dunia lewat ulil amri minkum, ya, seorang manusia ya yang sudah diberi kuasa untuk memimpin dan membimbing, yang menyampaikan kalamnya Tuhan di dunia, seperti itu. Nah, jika manusia bertemu dan belajar, kemudian tunduk, patuh, taat, berserah diri, pasrah kepada manusia tersebut yang dirinya sebagai wakil Tuhan, kepasrahan itu, nah disitulah namanya sami'na wa ata'na. Nah disitulah namanya menghamba, disitulah namanya berserah diri, disitulah namanya nanti berabdi, mengabdi, ya, seperti itu. Jadi hamba yang mengabdi, jadi hamba yang taat dan patuh pada ulil amri minkum tersebut. Taat dan patuh kepada ulil amri minkum sama dengan taat dan patuh pada Rasul utusan Allah, dan sama dengan taat dan patuh pada Allah. Namun hal ini sangat sulit, sangat berat. Taat dan patuh tidak mungkin mudah, ya. Tidak apa yang seperti kita bayangkan. Taat dan patuh pada Allah lewat utusannya di dunia sangat berat, ya. Yang disebut orang beriman sangat berat, ya. Karena keimanan itu tidak bisa kita deskripsikan seperti itu. Lewat perbuatan, lewat pergerakan, karena tentang yang kodim. Iman itu tentang yang kodim, tentang yang rahasia. Yang mengetahui manusia itu sendiri yang mempraktekkan ilmu tersebut. Seperti itu. Kalau tidak ya tidak. Seperti itu. Dan tanda-tanda orang beriman adalah mereka manusia yang sudah bertemu dengan ulil amri minkum, ya, pahami ya. Tanda-tanda orang beriman adalah orang yang sudah bertemu dengan ulil amri minkum di zaman ini. Dahulu di setiap zamannya dalam para nabi dan rasul, dan penerus-penerusnya di zaman ini, pewaris nabi dan rasul adalah ulil amri minkum, al ulama warasatul anbiya wadiya mursida, ya, sebagai channel, sebagai wasilah, ya, sebagai penghantar kita untuk rohani kita terhubung dengan utusan Tuhan di alam qadim dan terhubung dengan maha qadim. Nah, ini gambaran secara dunia, yaitu ulil amri minkum itu sama seperti dengan telepon, HP, sebagai sarana jalan, ya, sebagai channel kita dapat berhubungan dengan yang jarak jauh lewat HP tersebut. Ya, kita tidak mungkin secara manual berhubungan dengan saudara kita, teman kita, kerabat kita pada jarak jauh, tidak mungkin. Ya, karena terbatas di dunia ini. Namun jika memakai teknologi, ya kan, lewat menghantar, lewat channel, ya, lewat jalan menggunakan HP, maka kita bisa berhubungan langsung dengan kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya dengan jarak yang jauh, jarak tempuhnya jauh, tidak terbatas, artinya batasan dunia, ya, seperti itu. Ini menjadikan analogika dalam berhubungan dengan Tuhan. Yang penting ketemu alatnya, channelnya, wasilahnya, seperti itu, dapat terhubung, seperti itu. Jadi ini analogikanya. Nah, sama dengan kalau kita untuk dapat terhubung dengan yang lain lagi, contoh barcode, ya, lewat barcode kita untuk misalkan mentransfer, mengirim, mencari data terhubungan satu dengan lainnya, lewat barcode bisa. Nah, barcode itulah sebagai sarana.
sebagai jalan, sebagai channel, sebagai wasilah, sebagai penghantar untuk kita bisa terhubung, ya, menyambung dengan yang lainnya. Nah ini analogi secara real di dunia kita dapat buktikan seperti itu. Nah, sebagai saudara-saudaraku yang beragama, ya beragama apapun di dunia ini, maka cari seorang manusia yang kita untuk jalan menuju Tuhan. Tidak banyak jalan menuju Tuhan, tidak banyak. Artinya satu, ya pintunya satu, lewatnya satu jalan. Ya. Seperti itu. Kalau di dunia ya banyak jalan. Dunia ini banyak jalan, tapi untuk menuju akhirat hanya satu, lewat utusan Tuhan yang di dunia, wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan yang di dunia. Seperti itu, pahami ya. Untuk saudara-saudaraku, para tokoh-tokoh agama apapun itu, ini penyampaian sebagai informasi. Lihat kitab-kitab dan baca kitab-kitab yang menunjukkan akan petunjuk hal tersebut untuk menuju Tuhan. Jadi kitab-kitab apapun di setiap agama ada petunjuk Tuhan. Seperti itu. Nah, jika memang benar-benar ingin menuju Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi bahwa orang beriman itu adalah orang yang bersama Tuhan. Bersama Tuhan lewat apa? Lewat unsur Tuhan, gelombang Tuhan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya gelombang Tuhan? Tuhan mempunyai sistem lewat utusannya. Utusan Tuhan yang disebut rasul. Ya. Unsur Tuhan, kodim. Ya. Unsur Tuhan, ruh. Bagian unsur Tuhan ya, unsur ruh Tuhan, rohani Tuhan, unsur rahasia persifatannya. Kemudian utusan pun yang datang dari Tuhan masih rahasia pula. Nah, di dunia ini seperti itu, sebagai wakilnya. Kita ketahui para nabi-nabi dan rasul itulah kekasih Tuhan setiap zamannya. Nah, di zaman ini ada, saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan kembali, ya, pentingnya mencari guru tadi, kasih Tuhan, agar kita di dunia ini bisa hidup terhubung dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat frekuensi rasul dan terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Potensi yang ada di diri kita, ya potensi jasmani dan potensi rohani, ya itu adalah potensi frekuensi kita untuk bisa terhubung dengan frekuensi utusan. Dan frekuensi manusia, umat manusia, lewat frekuensi utusan Tuhan, dapat terhubung, ya, menjadi gelombang Tuhan, seperti itu. Di alam kodim, alam rahasia, alam akhirat. Seperti itu. Jadi, jika kita tidak bertemu dengan utusan Tuhan, ibadah kita, ajaran agama yang kita praktekkan itu hanya batasan dunia dan bukan orang beriman. Beriman itu alamnya alam kodim, masuk ke alam ruh. Unsur ruh, jiwa kita terhubung dengan rohani. Ya, apa itu jiwa kita? Bagian daripada unsur jasmani kejiwaan kita itu, ya, yang ada di balik diri kita, selaput halus daripada jasmani itu terhubung dengan rohani, unsur Tuhan. Seperti itu. Sehingga rohani kita, jiwa kita nyambung. Unsur yang kodim itu, unsur yang lain itu nyambung, terhubung dengan unsur utusan Tuhan. Seperti itu. Yang disebut guru rohani yang gaib atau yang rahasia. Di alam rahasia. Namun itu tadi harus bertemu dulu dengan yang wujud. Berhadapan. Karena di dalam sholat ada kalimat yang menghadap. Ini wajah itu wajhiyah, berhadapan. Seperti itu. Itu di dunia. Secara kodimnya, ya, lewat ini wajah itu wajhiyah, yaitu wajahnya ulil amri minkum di dunia, untuk menghadap saja. Ya, menghadap saja. Maka unsur rohani dan kita terhubung dengan rohani guru yang sudah bersama Tuhan itu, ya. Nah, untuk
inna sholati wa nusuki wa mati wa mahyaya lirabbil alamin, terhadap guru yang zahir itu kita abdikan balik dia karena dia sebagai utusannya. Jadi tidak bisa langsung kepada Tuhan, dia maha kodim, tapi lewat channel itu, lewat wasilah itu, lewat guru rohani yang zahir. Ulil amri minkum. Di dunia ya, di dunia kita, visi kita wujudnya berserah diri, taat dan patuh, ya, menghamba, ya, berabdi, dan mengabdi pada guru tersebut, mewakili utusannya untuk sampai pada Tuhan, seperti itu. Ini penting, ya, agar syahadatnya, khususnya orang Islam, ya, begitu bertemu dengan utusan Tuhan yang di dunia, wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan yang di dunia, yaitu ulil amri minkum atau al ulama warasatul anbiya atau waliya mursida, maka syahadatnya akan sempurna. Yang aku bersaksi, aku nih misalkan umat, aku bersaksi tidak ada Tuhan menunjuk ini selain Allah yang di sana, dan aku bersaksi ini umat, Muhammad yang zahir sebagai wasilah, dan dibalik Muhammad yang zahir bahasanya itu, ya, dibalik manusia itu yang ini adalah ada unsur Tuhan, dibalik manusia yang sudah terhubung dengan Tuhan, orang yang sudah bersama Tuhan. Jadi menghadap ini, ya, menunjuknya manusia itu, ya, dibalik manusia itu ada Muhammad Rasulullah, unsur Tuhan, ya, seperti itu, pahami. Jadi bukan Muhammad Nabi, ya, menunjuk pada yang kita ketahui pertama, ya, dibalik manusia itu dan Tuhan. Dan pada waktu sholat kita menghadap yang Tuhan yang gaib dan Muhammad Rasul yang gaib pula, karena kita sudah tahu yang wujud, begitu. Menghadap yang wujud ini adalah sebagai wasilah. Tapi pada saat kita sholat yang menghadap Tuhan, yang kita sebut syahadat tauhid itu, ya, yang ditunjuk itu di depan telunjuk yang gaib hakikatnya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hakikatnya menunjuk yang gaib pula, tunjuk itu. Jadi bukan ke manusianya. Jangan salah penafsiran, dianggap musyrik, ya, dianggap mentuhankan manusia, pahami, ya, pahami, dan itu memerlukan praktek dan bertemu, ya, itu syahadat, baru Islam. Setelah Islam mengerti dan paham akan dia sempurnanya sebagai orang Islam yang tadi berserah diri, baru dia bisa sholat. Sholatnya berarti mengingat tadi. Siapa ulil amri minkum itu hanya mengingat, tapi hakikatnya seperti syahadat, ya, mengingat Allah yang gaib dan Rasul yang gaib pula, seperti itu. Mengingat Allah lewat Rasul yang gaib, utusannya yang diutus, seperti itu. Nanti akan paham akan hal tersebut, seperti itu. Nah, Islam itu adalah bentuk syariat, ya. Artinya tanda syariat. Islam itu, ya, berserah diri, patuh dan taat secara etimologi bahasa Arab, ya, patuh, tunduk, taat, berserah diri dan pasrah pada siapa? Pada Allah. Tapi tidak mungkin. Nah, lewat utusan yang di dunia, wakil Tuhan di dunia, kasih Tuhan itu, seperti zaman-zaman dahulu para nabi dan rasul, pada dia menghambanya, pada dia secara zahir, secara syariat. Tapi hakikatnya yang tadi seperti yang ditunjuk itu, dibalik, di depan telunjuk itu. Seperti syahadat itu, kita syahadat tidak ada Tuhan selain Allah yang di depan telunjuk, hakikat ke sana. Walaupun di dunianya ini mengingat yang di dunia, tapi ingatan itu hilang. Karena mengingat itu akal panca indera berupa gelombang. Tapi hilang. Ingatan hilang menjadi hakikatullah, Rasulullah, seperti itu. Ya. Nah, itulah sholat, ya, pada saat sholat, zakat, puasa, selesai clear. Nah, maka jangan salah penafsiran, ya. Di tarekat itu ada ajaran merabit, artinya mengingat, menghubungkan, ya, menghubungkan wajah Allah yang di dunia, ya, tapi hakikatnya adalah Allah Ta'ala itu sendiri,
Seperti itu. Ya, menyerupai tapi bukan Allah. Dan tidak menyembah manusia itu. Hanya sebagai wasilah tali penghubung. Hakikatnya tetap Allah. Seperti itu. Nah, disitulah baru selesai beriman pada Allah. Hakikatnya berabdi pada manusia yang sebagai wakil adalah hakikat mengabdi pada Allah di alam qadim. Sehingga manusia itu paham dan tahu, oh iya, begitu mengabdi pada kekasihnya di dunia, wakil di dunia, dia kenapa mengabdi, berjuang, berjihad pada wakil dunia? Karena itu sebagai wasilah, hakikatnya tahu bahwa ini sedang mengabdi, menghamba, taat patuh pada Allah. Lewat utusan itu, lewat orang yang diberikan kuasa untuk hidup bersama kita. Jadi kalau kita di dunia ini ya tidak bertemu dengan wakil Tuhan, utusan Tuhan dahulu, ya wakil yang meneruskan utusan Tuhan, kekasih yang meneruskan kekasihnya zaman dahulu, ya ulil amri minkum, ya kita tidak bertemu dan tidak hidup bersama, ya berarti tidak bersama Tuhan, ya tidak beriman. Seperti itu. Dan tidak selamat. Manusia yang tidak bertemu dengan utusan penerus utusan Tuhan, ya wakil penerus utusan Tuhan yang disebut al-minkum atau al-ulama warasatul anbiya wal yamsidah, tidak bersama hidup, ya berarti tidak bersama Tuhan. Itu sebagai tanda-tanda. Ya, tandanya, itu tandanya. Jadi bukan hidup yang penting sholat, ibadah, ke gereja, ke masjid, dan tapi tidak tahu hidup bersama Tuhan di dunia ini lewat siapa? Ya, bukan lewat ustadz, maaf, lewat pendeta-pendeta dan bisu-bisu. Artinya itu lewat satu orang itu yang di dunia. Ya, bukan lewat hidup bersama kiai, para ulama, masyayikh. Ya, bukan itu. Ya, tapi cari orang yang sudah bersama Tuhan, hanya satu. Ya, seperti itu. Bukan hanya sekedar mempraktekkan ajaran agama lewat literasi, lewat kitab, lewat bukan. Seperti itu. Mengerjakannya kemudian bukan itu, bukan. Jadi lewat ulil amri minkum. Ya di zaman ini. Seperti itu. Baru dia hidup bersama Tuhan. Ya. Artinya terhubung dengan gelombang Tuhan. Baru dia hidup di alam akhirat, alam qadim, alam arwah. Nah, berkenaan dengan keimanan adalah berkenaan dengan rahasia. Ya, unsur qadim, unsur rahasia. Rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Bagaimana mengetahuinya? Harus lewat praktek metodologinya. Dan harus ketemu pembawa metodologi itu. Yang saya sebutkan tadi, tanpa ketemu dan kita bisa tidak mengetahui itu namanya iman. Asli. Tidak mengetahui namanya iman. Apalagi iman. Islam saja juga nggak bakal. Selamat aja juga tidak. Gitu. Karena saya dulu selama sekian puluh tahun mengerjakan praktek sama saudara-saudara kami yang di luar. Ya. Sebelum saya masuk sekolah ini, tarekat qadim, tarekat arwah, tarekat rohani. Ya, sama. Ternyata itu hanya praktek mengerjakan rukun syarat yang ada di bacaan, yang ada di kitab-kitab, ya lewat para tokoh-tokoh agama seperti itu ilmunya. Tapi tokoh-tokoh agama itu bukan ulil amri minkum. Dan kitab-kitab itu yang dalamnya ada perintah, ternyata bukan kitab itu, tapi kitab Adam diri kita. Dan tokoh-tokoh agama yang mengajarkan agama itu sebenarnya adalah ajaran tokoh tentang ajaran agama dunia, bukan agama langit, bukan agama qadim. Jadi yang kita kerjakan masih sebatas dunia, tidak tembus akhirat. Ya, karena tidak bisa melewati alam barzah, portal dari dunia ke alam yang lebih tinggi, alam terdahulu, alam awal, alam akhirat. Seperti itu. Untuk menuju sang maha akhirat. Seperti itu. Nah, inilah kekeliruan, kesalahpahaman
selama ini tentang ajaran agama di dunia ini, ya. Dan itu harus kita perbaiki, saudara-saudaraku, khususnya para tokoh-tokoh agama apapun, kemudian umat di zaman ini. Mari kita mengintrospeksi diri, ya. Hal-hal yang kami sampaikan ini adalah informasi, petunjuk mengenai orang yang beriman itu hidup bersama Tuhan. Lewat ya bersama Tuhan di alam kodim, alam akhirat, lewat utusannya. Kita nggak mungkin bersama Tuhan langsung. Wah, nggak mungkin. Bersama utusannya di alam akhirat, alam kodim. Kemudian di dunia hidup bersama penerus utusannya di zaman ini, karena tidak ada rasul, tidak ada nabi, tapi penerus nabi dan rasul disebut al-ulama warasatul anbiya wal mursyidin, ya, atau ulil amri minkum di sana. Bersama dia bersama utusan Tuhan dan bersama Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Tanpa bertemu dengan utusan Tuhan, penerus utusan Tuhan, penerus wakil Tuhan, ulil amri minkum, penerus para nabi-nabi dan rasul ya di zaman ini, ya tidak beragama sebenarnya. Tidak beragama ya tidak berislam atau tidak beriman. Seperti itu. Tidak bersama Tuhan. Pada hakikatnya akhirnya tidak bersama Tuhan. Nah, ini harus kita renungkan, camkan. Apakah benar? Sebab mempraktekkan ilmu agama, ajaran agama itu harus sampai terhubung. Ya, dari dunia bertemu dengan wakil Tuhan, wakil penerus, wakil daripada penerus para nabi, utusan daripada penerus para utusan dan nabi zaman ini, ya, menghadap, bertemu, taat dan patuh, berpasrah diri pada orang manusia tersebut. Kemudian rohani kita ya terhubung dengan guru rohani di alam akhirat. Seperti itu. Jadi kalau bahasanya ya dunia dan akhirat terhubung sampai pada akhirat baru beriman, ya. Karena unsur beriman itu adalah gaib di alam qadim. Nah, tidak ketemu itu sebutannya banyak, berarti orang-orang yang tidak sampai bertemu dengan ulil amri minkum, tidak sampai terhubung dengan Tuhan, rasul atau Rasulullah di alam akhirat, alam qadim, ya manusia itu terhijab, tidak mendapat petunjuk. Jadi manusia yang tidak bertemu dengan ulil amri minkum atau wakil penerus para nabi, atau kekasih daripada penerus para nabi, atau wakil daripada utusan-utusan terdahulu di zaman ini, ya dia terhijab, jauh dari petunjuk. Berarti jauh dari petunjuk ya sesat. Jika sesat, ibadahnya ya tidak sampai, terhalang, tertutup, terhijab. Nah, itulah yang disebut bahasanya kafir, ya, yang terhijab, tidak menemukan petunjuk jalan, tidak bertemu dengan pemberi petunjuk jalan, ya, terhijab. Perjalanannya menuju Tuhan lewat utusannya terhijab, terhalang, atau tidak ditemukan. Jalan itu tidak ditemukan, petunjuk itu tidak ditemukan. Nah, itulah namanya kafir, tertutup, terhijab, tercover, terhalang, seperti itu. Ya, jadi kalau terhalang ya, sedangkan agama itu adalah aturan ketuhanan, aturan kehidupan, aturan agama, maka kehidupannya kehidupan yang semu. Seperti itu. Kehidupan yang apa? Kehidupan yang bukan kehidupan Tuhan. Ya, bukan kehidupan yang mutlak, bukan kehidupan yang sempurna. Seperti itu. Berarti masih terhalang, masih nyasar bahasanya. Kenapa demikian? Karena cara menghambanya, ya, cara beribadahnya, kalau di dalam keimanan itu musyrik. Kenapa? Banyak mengingat yang lain, bukan yang diingat Tuhan melalui wakilnya yang di dunia, yang tadi saya bilang menghadap sebagai barcode, sebagai sender. Karena yang lain pada saat beribadah, pada saat sholat, yang diingat semua unsur dunia. Ya, unsur dunia itu bukan Tuhan. Ya,
Karena Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dia laisa kamitslihi syai'un, maka pada saat sholat kita mengingatnya tentang unsur dunia, apapun itu yang dunia. Musyrik itu namanya. Seperti itu. Nah, disebutnya manusianya kafir, terhalang, terhijab. Ya jauh dari petunjuk, tidak mendapat petunjuk, terhalang, tercover, tertutup. Seperti itu. Ya. Yang bertemu dengan ulil amri minkum, ya, wakil penerus para nabi, ya, utusan daripada para nabi di zaman ini, penerusnya, Pak, itulah orang yang beriman, orang yang selamat, seperti itu. Ya, hidup bersama Tuhan di alam qadim lewat utusannya, dan di dunia hidup bersama wakil penerus para nabi dan rasul, hidup bersama penerus daripada utusan terdahulu, hidup bersama kekasih-kasih terdahulu di zaman ini, yaitu ulil amri minkum. Ini informasi, jika berkenan, jika tidak berkenan, kami tidak masalahkan. Ya, seperti itu. Jadi dalam kitab suci banyak sekali penjelasan tentang akan penerus rasul, ya, tapi bukan rasul. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf, terima kasih atas perhatiannya, dan jika penjelasan kami ada yang kurang berkenan dan salah, kami mohon maaf karena kami sedang proses pembelajaran, kami murid semuanya. Jika ini petunjuk kebenaran, ya, keimanan menjadi keimanan dan menjadi pemahaman ilmu, ini yang kami sampaikan adalah ilmu guru, bukan ilmu kami. Kami tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu apa-apa. Dan kami sangat hormat dan taklim pada diri kami atas bimbingannya dan petunjuknya melalui ilmu. Kami akhiri, salam persaudaraan, salam kebangkitan agama rohani. Dari kami, ya, Tarekat Naqsabandiyah Walidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu.